pagi Bapak Ibu terkasih, salam sehat selalu, salam sejahtera, salam penuh keberkahan untuk kita semua. Izinkan kami pada hari ini membantu untuk menjawab daripada pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang seringkali dilontarkan ya mengenai penggunaan atau aplikasi daripada pupuk tetes premium Betani yang dimiliki oleh PT Bima Life Future. Nah, terutama untuk tanaman perkebunan kelapa sawit ya, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami ya, terutama kepada manajemen. Ya, izinkan saya perkenalkan saya dengan Lucianawati Gunawan selaku Product Consultant daripada perusahaan Bima Life Future, membantu menyampaikan atau memberikan informasi perihal pertanyaan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Dulu sih mohon ditanya ya, perkiraan kalau mempergunakan pupuk Betani, itu kan pupuk Betani itu bentuknya kecil mungil ya. Satu botol itu cuma 30 mili saja, kurang lebih 600 tetes nih, begitu. Dan kami dengar penggunaan daripada pupuk Betani ini dapat berdiri juga secara tunggal. Artinya tidak lagi kita memerlukan tambahan pendamping pupuk lainnya seperti NPK, urea, Ponska, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bapak Ibu terkasih. Nah, kami boleh bertanya ya, Ibu Lucy, apakah dengan kita mempergunakan daripada perhitungan pupuk Betani ini, apakah lebih murah ya ketika petani mempergunakan pupuk Betani, atau sementara kan harga-harga untuk pupuk-pupuk konvensional ya seperti NPK, KCL, terus yang lain ya, urea dan lain sebagainya, itu lebih mahal daripada pupuk-pupuk bersubsidi gitu ya. Nah, boleh nggak dibantu dijelaskan mengenai perhitungan, apakah penggunaan daripada pupuk Betani itu akan membantu lebih murah perhitungannya dibandingkan kita mempergunakan pupuk-pupuk konvensional ya, di tengah harga-harga pupuk itu sekarang lebih mahal ya dibandingkan dengan pupuk subsidi. Pupuk subsidi juga ada Bapak Ibu ya, tetapi memang dibatasi oleh kepala keluarga sesuai dengan kartu keluarga ya. Jadi ada pembatasan-pembatasan. Ya bagaimana kita cara melihat untuk pembatasan-pembatasan pupuk subsidi ketika kita memiliki lahan itu bisa puluhan hektar sampai ratusan hektar. Ini kan yang menjadi satu kecemasan ya para petani khususnya kelapa sawit. Kalau misalnya bersubsidi istilahnya murah tetapi terbatas, kalau kita membelikan pupuk yang non subsidi harganya tentunya lebih mahal. Nah, bagaimana nih dengan perhitungan daripada penggunaan pupuk Betani? Kami boleh membantu untuk melakukan penjelasan ya Bapak Ibu terkasih. Pupuk Betani betul sekali Bapak Ibu, pertama kali kami informasikan pupuk Betani adalah murni organik. Jadi tidak ada kandungan chemical, tidak ada kandungan bahan kimia yang berbahaya, tidak ada di dalamnya itu adalah racun-racun pembasmi hama, itu tidak ada sama sekali. Jadi betul-betul alami itu dari organik ya. Dan di dalamnya kandungannya pun dari pupuk Betani sudah sangat bagus sekali, sangat lengkap sekali. Unsur hara makro ada, unsur hara mikro ada, asam amino pun ada, lalu juga enzim juga ada, lalu juga ada kita memiliki bakteri-bakteri dekomposer atau bakteri pengurai. Itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Mulai dari Clostridium, Pseudomonas, terus Lactobacillus, itu sangat banyak sekali ya Bapak Ibu terkasih. Terutama kita juga memiliki 3 hormon krusial yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Yang pertama kita memiliki hormon sitokinin, giberilin, dan auksin. Yang paling terbesar dari hormon yang kita miliki itu adalah auksin. Auksin itu hormon yang mengarah kepada pembesaran, penguatan, pengokohan kepada akar. Jadi akar itu akan semakin besar, semakin berserabut kanan kiri, pokoknya semakin kuat begitu ya. Sehingga kalau akarnya kuat, akarnya kokoh, akarnya bagus, itu akan mampu untuk menyerap segala nutrisi-nutrisi, hara-hara di dalam tanah untuk disalurkan mulai dari batang, daun, bunga sampai kepada pertumbuhan buah ya. Itu yang menyebabkan mengapa penggunaan daripada pupuk Betani ini mampu untuk meningkatkan hasil produktivitas, hasil panen terutama di kelapa sawit. Bukan hanya penambahan janjangnya saja nih Bapak Ibu ya, tetapi buahnya itu juga beratnya jauh lebih berat
ya, jauh lebih besar-besar, berat-berat, terus kualitasnya juga kualitas yang sangat bagus sekali. Itu salah satunya ya, memiliki kualitas yang sangat bagus gitu. Walaupun si kecil mungil cuma 30 mili ini, kita bisa tenteng-tenteng kemanapun juga ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah apa namanya, kekuatan daripada pupuk betani ya. Dan kekuatan lainnya juga pupuk betani selain tadi saya memberikan informasi gambaran tentang kandungan yang ada di dalamnya, nah pupuk betani ini juga salah satunya mampu untuk melakukan perbaikan di dalam tanah, melakukan revitalisasi tanah. Jadi terutama untuk tanaman-tanaman sawit ya, untuk kelapa sawit itu biasanya pH-nya itu kecenderungan ya, dia kecenderungan tuh sangat rendah. Jadi tingkat keasamannya tuh sangat tinggi sekali ya, bahkan ada yang di rawa-rawa tuh ada Bapak Ibu ya. Jadi tingkat keasamannya tuh wow, sangat sangat rendah gitu ya. Maka mereka mempergunakan dolomit, kapur dan lain sebagainya ya. Nah, penggunaan pupuk betani itu cuma simpel sederhana Bapak Ibu. Kita cuman hanya mempergunakan 2 SOP saja. Yang pertama, kita mempergunakan pupuk dasarnya terlebih dahulu, itu harus wajib. 2 SOP ini harus dilakukan untuk mengalami pertumbuhan progres perkembangan tanaman sawit Bapak itu Ibu mengalami progres peningkatan yang sangat signifikan. Jadi 2 SOP ini harus dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pemberian pupuk dasarnya, yaitu pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Pupuk kandang ini bisa kita ambil kohe, kotoran hewan ya, ayam, sapi, kambing, tetapi perlu digarisbawahi harus yang sudah terfermentasi, bukan dalam artian masih panas. Kotoran-kotoran yang masih panas keluar terus kita berikan sebagai pupuk kandang. Itu dilarang keras, kami sangat tidak menyarankan. Justru kalau kita pakai pupuk kandang yang masih panas, itu yang tumbuh itu akan gulma, itu yang pertumbuhan gulma yang akan lebih cepat muncul ya Bapak Ibu. Jadi kita pakainya penggunaan pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Nah, seperti itu. Itu adalah SOP pertama yang harus dilakukan ya. Dilakukan itu pertama kali. Pertama kali kita harus berikan itu pohon-pohon. Entah itu baru memulai, entah itu pohon itu sudah tinggi, udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan dapat mempergunakan langsung penggunaan daripada pupuk betani ya. Nah, seperti itu. Taburkan saja di awal pengaplikasian. Lalu setelah diberikan pupuk kandang sebagai pupuk dasarnya, lalu Bapak Ibu silahkan memberikan pupuk betani langsung ya, dengan sesuai dengan takaran yang sudah kami berikan. Bu, takarannya usia 5 tahun berapa, usia 3 tahun berapa, usia 10 tahun berapa. Itu nanti kami akan berikan tabel ya Bapak Ibu ya, akan berikan tabel khusus tersendiri bagaimana cara pengaplikasian ya. Untuk sawit di usia 3 tahun berapa, untuk sawit di usia 5 tahun, usia sawit 10 tahun, bagaimana sih cara pengaplikasiannya. Nanti kami akan bantu untuk memberikan tabel pengaplikasiannya itu secara terpisah. Jadi voice note ini kami akan membantu menjelaskan apakah penggunaan daripada pupuk betani itu lebih murah kepada tanaman sawit ya dibandingkan dengan kita mempergunakan pupuk-pupuk konvensional atau pupuk-pupuk semikal. Ini yang mau kita bahas dalam voice note kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu itu yang 2 yang harus diperhatikan. Jadi yang satu penggunaan pupuk dasar harus diberikan, yaitu pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Yang kedua itu kita bantu langsung pengaplikasian daripada pupuk betani. Nah, penggunaan pupuk betani terhadap tanaman sawit ini Bapak Ibu ya, ini pengaplikasiannya itu juga mudah, simpel, sederhana. Cuma kita teteskan saja sebagai contoh. Kami memberikan ilustrasi dulu sebagai contoh untuk tanaman sawit yang usianya 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas itu kita bisa memberikan penggunaan daripada pupuk betani, itu SOP-nya sudah dikerjakan ya. Yang satu, tanah itu sudah pohon itu sudah diberikan pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Kita masukkanlah ke satu pohon itu ya, taburkanlah melingkar begitu. Lalu kita berikan 10 tetes terlebih dahulu. 10 tetes banding 1 liter ya. 10 tetes banding 1 liter. Kita lakukan pengaplikasian ini adalah dikocorkan ke tanah. Jadi cara pengaplikasiannya tuh kocor ke tanah lalu kita banjurkan ke batang. Cuma 2 itu saja. Banjurkan ke batang juga itu nggak perlu sampai tinggi-tinggi begitu ya. Cukup batang yang setinggi kita aja 1 meter, kita banjurkan melingkar begitu. Seperti ulir paku ya Bapak Ibu terkasih.
Nanti saya juga akan memberikan panduan terpisah bagaimana cara pengaplikasian dengan kocor di tanah tadi, sambil juga kita kocor ke batang. Itu saya akan memberikan panduan informasi terpisah daripada voice note ini. Jadi supaya tidak rancu ya, supaya tidak terlalu lama penjelasannya. Jadi kita kocor, hanya kocor ke tanah melingkar dan banjurkan ke batang saja, ke batang juga melingkar. Lakukan itu Bapak Ibu. Nah, dalam pengaplikasian pupuk betani terhadap tanaman sawit, saya bicara untuk usia tanaman yang sudah ke atas ya, sudah produktif lah 5 tahun ke atas. Nah, itu ada interval waktunya Bapak Ibu, penggunaan aplikasi daripada pupuk betani ya. Ada 3 bulan sekali, ya, 3 bulan sekali itu adalah bulan 1, bulan 2, bulan 3. Itu kita pakaikannya 10 tetes banding 1 liter itu untuk usia 5 tahun ya, 5 tahun ke atas nih sawitnya. Pakai 10 tetes dulu nih, 10 tetes banding 1 liter. Lakukan 10 hari sekali interval waktunya, 10 hari sekali, 10 hari sekali, 10 hari sekali, 10 hari sekali selama 3 bulan pertama, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nanti memasuki 3 bulan kedua, artinya bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam, itu 3 bulan kedua, Bapak Ibu silakan naikkan kembali takaran daripada betani. Dari 10 tetes menjadi 15 tetes sehari banding 1 liter. 15 tetes banding 1 liter. Caranya sama, kocorkan ke tanah, banjurkan ke batang. Caranya sama. Yang membedakan itu adalah interval waktunya. Interval waktunya itu 20 hari sekali, Bapak Ibu. 20 hari sekali, 20 hari sekali, 20 hari sekali, 20 hari sekali, Bapak Ibu ya. 20 hari sekali itu 3 bulan kedua. Jadi bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu, setelah melewati 3 bulan kedua, artinya memasuki bulan ke-7 sampai bulan ke-12. Bulan ke-7 sampai bulan ke-12, kita naikkan lagi takaran betani. Menjadi 20 tetes banding 1 liter. Ya, Bapak Ibu ya. 20 tetes banding 1 liter. Caranya sama, kocorkan ke tanah, banjurkan ke batang. Caranya sama, tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Lalu, interval waktunya yang berbeda. Kita pakaikan masukan 1 bulan sekali, 1 bulan sekali, 1 bulan sekali, 1 bulan sekali. Itu memasuki bulan ke-7 sampai bulan ke-12, Bapak Ibu ya. Itu adalah range 1 tahun pertama kita mempergunakan pupuk betani. Nanti ketika memasuki tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya penggunaan pengaplikasian pupuk betani, memasuki tahun kedua kita sudah masuk langsung ke 30 tetes banding 1 liter. 30 tetes banding 1 liter, caranya sama, kocorkan ke tanah melingkar, banjurkan juga ke batang melingkar. Interval waktunya yang berbeda, kita bisa pakai 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Itu terus berkelanjutan dari tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya ketika kita mempergunakan pupuk betani. Jadi 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, itu adalah cara pengaplikasian. Kami bantu dulu untuk menjelaskan cara pengaplikasian secara padat dan singkat ya. Nah, itu cara pengaplikasian penggunaan daripada pupuk betani. Nah, penggunaan daripada pupuk dasarnya atau pupuk kandang yang sudah terfermentasi, itu Bapak Ibu silakan berikan kepada tanaman sawit tersebut, kita tambahkan lagi, itu setiap 6 bulan sekali. Artinya dalam 1 tahun itu kita bisa memberikan 2 kali ya. 2 kali pemberian pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Tambahkanlah itu. 6 bulan sekali, 6 bulan sekali, tambahkan lagi pupuk kandangnya kepada masing-masing pohon sawit yang akan kita aplikasikan ya, yang akan kita tanam ya. Berikanlah 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Nah, Bu Lucy, kalau kita lihat nih Bu Lucy dari penjelasan Bu Lucy itu kan ada masa 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, bulan 7 sampai bulan ke-12, itu kan ada interval waktunya ya 10 hari sekali, 10 hari sekali, 10 hari sekali. Nah, sebagai salah satu informasi bahwa untuk 6 bulan pertama tentunya harga yang kita aplikasikan dengan mempergunakan pupuk betani, sekali lagi penggunaan pupuk betani ini tidak dibarengi dengan tambahan penggunaan pupuk lainnya. Seperti NPK, urea, Ponska, ya KCL, itu semua kita tidak mempergunakan. Jadi kita pergunakannya tuh hanya 2 SOP ini saja, Bapak Ibu. Pupuk kandang ya sebagai dasarnya, pupuk dasar pupuk kandang yang sudah terfermentasi, lalu pupuk betani. Jadi kita tanpa mempergunakan pupuk-pupuk semikal lainnya. Nah, itu saja.
Nah, tetapi karena kita ada treatment khusus, terutama untuk tanaman sawit, tanaman sawit kan termasuk tanaman keras ya, bisa tumbuh itu sampai puluhan tahun ya. Tapi hasilnya cuannya juga luar biasa ya Bapak Ibu ya. Yang mau kita bahas di sini adalah ada treatment khusus di 6 bulan pertama. Ya, anggaplah 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. 6 bulan pertama seperti yang tadi saya sampaikan, 6 bulan pertama dibagi klasifikasinya menjadi dua kan, 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. 3 bulan pertama itu interval waktunya pengaplikasian 10 hari sekali, 10 hari sekali. 3 bulan kedua itu interval waktunya pengaplikasian pupuk betani itu 20 hari sekali, 20 hari sekali. Itu 6 bulan pertama mempergunakan pupuk betani. Kok terasanya lebih mubazir ya Bu ya? Istilahnya 10 hari sekali, 20 hari sekali. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, terlihatnya akan lebih berat ya Bu Lucy. Kita sekali lagi berbicara pupuk betani itu kita tidak mempergunakan pupuk semikal. Kita membantu pemerintah Indonesia untuk apa? Untuk mengembalikan tanah-tanah yang rusak. Terutama tanah-tanah sawit itu, lahan sawit sebagian besar ya, kita bicara sebagian besar ya Bapak Ibu, ada juga lahan sawit yang tanahnya juga sehat juga ada juga ya. Tapi kita bicara mostly sebagian besar tanah-tanah yang apa namanya lahan sawit, tanah-tanah yang untuk pertumbuhan sawit, itu tanah mereka itu sebagian besar itu rusak. Strukturnya bermasalah, pH-nya itu rendah. Terus tingkat keasamannya itu tinggi, salah satunya diakibatkan dari penggunaan pupuk-pupuk semikal tadi, Bapak Ibu. Ya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, tanamannya saja kita bisa berdiri sampai puluhan tahun, ya selama itu juga mereka mempergunakan pupuk kimia. Nah sekarang dengan hadirnya pupuk betani itu akan membantu mengembalikan. Salah satu fungsi daripada kerja pupuk betani adalah melakukan revitalisasi tanah, mengembalikan struktur yang bermasalah, mengembalikan pH yang tadinya rendah menjadi pH yang standar, pH yang normal. pH normal itu 6,5 sampai 7 ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mengembalikan lagi tingkat keasaman yang tinggi itu menjadi pH yang normal. Itu membutuhkan waktu, effort yang membutuhkan waktu, tidak sekonyong-konyong kita pengaplikasian, apalagi apa namanya, pupuk betani itu full organik Bapak Ibu. Apalagi kita bicara untuk tanaman sawit ya, dari dulu sampai sekarang, kalau kita bicara pupuk organik untuk lahan sawit, nggak ada yang bisa Bapak Ibu, nggak ada yang bisa. Jadi mereka tetap hanya mempergunakan pupuk-pupuk apa konvensional seperti NPK, KCL ya, SP3 apa namanya pupuk-pupuk lainnya urea, Ponska dan lain sebagainya ya. Itu mereka mempergunakan. Jadi tanahnya tersebut sudah rusak, tanahnya tersebut sudah penuh dengan residu kimia. Akhirnya dibantulah dengan penggunaan daripada satu-satunya produk pupuk organik ramah lingkungan, pupuk yang sangat membantu sekali dalam proses terjadinya regenerasi sel untuk mikroba, mikroorganisme di dalam tanah yang akan membantu mengembalikan unsur-unsur hara di dalam tanah. Hara di dalam tanah itu berkaitan erat dengan mikroorganisme, dengan apa ya, makhluk hidup di dalam tanah. Ya protozoa, mikroorganisme, ya itu semua sangat berpengaruh untuk terciptanya unsur hara di dalam tanah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari pupuk betani itu akan membantu mengembalikan. Nah, dalam pengembaliannya yang sudah berpuluh-puluh tahun kita mempergunakan pupuk semikal, kimia, tanah itu sudah rusak. Artinya ada progres Bapak Ibu. Ada progres yang tadi saya sebutkan, 6 bulan pertama, seperti itu. Dirasanya penggunaan aplikasi ini ribet sekali karena 10 hari sekali, 20 hari sekali. Tapi kan setelahnya Bapak Ibu, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Jadi kita melihat dalam 6 bulan pertama itu adalah perbaikan. 6 bulan pertama sampai 6 bulan kedua dalam waktu 1 tahun itu perbaikan, memperbaiki ya, memperbaiki. Untuk cost-nya otomatis jauh akan lebih murah daripada penggunaan pupuk betani ini dibandingkan dengan kita perbandingan dari pupuk-pupuk konvensional, Bapak Ibu. Ya kalau pupuk subsidi jelas untuk apa namanya lahan sawit jarang sekali terjadi ya untuk penggunaan daripada pupuk subsidi. Karena pupuk subsidi itu sangat-sangat terbatas sekali. Sedangkan lahan sawit itu bisa sampai ratusan ribuan hektar. Bahkan di Indonesia mungkin puluhan ribu hektar. Jadi sulit sekali kalau misalnya kita bicara pupuk apa namanya kelapa sawit penggunaannya daripada pupuk bersubsidi. Biasanya rata-rata mereka mempergunakan pupuk-pupuk yang non subsidi, pupuk konvensional. Nah, dibandingkan dengan pupuk betani,
itu sangat jauh berbeda nanti Bapak Ibu. Cuma memang agak ribet saja di depannya ya. Kalau untuk kos, biaya, perhitungannya itu menjadi jauh lebih murah. Karena pertama kita mempergunakan pupuk apa namanya pupuk betani murni, tidak mempergunakan pupuk-pupuk pendamping lainnya. Yang kedua kita juga tidak memerlukan yang namanya insektisida, pestisida dan lain sebagainya. Karena dengan penggunaan daripada pupuk betani terus-menerus kita aplikasikan kepada lahan sawit atau tanaman itu menjadi sehat subur, memiliki daya tahan tubuh yang kuat ya untuk tanaman itu. Sehingga penyakit, virus ya, ataupun bakteri-bakteri ataupun patogen-patogen ya yang menyebabkan tanaman itu tuh menjadi sakit begitu ya, tumbuhnya penyakit itu akan menyingkir dengan sendirinya ketika Bapak Ibu mengaplikasikan pupuk betani terhadap lahan sawit milik Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Yang kita progreskan itu adalah mohon kesabarannya dalam hal apa? Dalam hal pemberian pembentukan atau penyesuaian revitalisasi tanah tersebut kepada lahannya Bapak Ibu sekalian. Toh nanti ketika Bapak Ibu sudah menjalani dalam program 1 tahun ya, 6 bulan pertama sampai 6 bulan kedua daripada pengaplikasian pupuk betani. Selanjutnya kan pengaplikasiannya cuma 30 tetes banding 1 liter. Lalu kita aplikasinya per 2 bulan sekali Bapak Ibu. Dan tanah kita itu sudah sehat, sudah subur. pH-nya kita bisa cek secara berkala ya melalui alat pengukur pH tanah. Itu kita bisa cek secara berkala Bapak Ibu. Jadi sangat sangat membantu sekali untuk para petani. Kita ribetlah di awal gitu ya 6 bulan pertama terutama, yaitu hanya apa ya, kita memberikan effort lebih kepada apa yang sudah pernah kita lakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dengan merusak tanah, dengan cara pengaplikasian kita dengan memberikan pupuk kimia terus-menerus dan dalam jumlah yang berlebih. Ketika masuk betani, ya istilahnya kalau kita bilang, ya kita harus berkorban. Untuk apa? Untuk memperbaiki dulu si tanahnya gitu ya Bapak Ibu. Effort inilah yang kita perlukan terlebih dahulu. Tapi nanti berikutnya tanah kita udah subur, di luar ya, di luar daripada kondisi cuaca. Cuaca kita nggak bisa apa-apakan karena itu sudah ketentuan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kita bicara itu betul-betul kepada tanahnya ya. Nah, tanahnya itu betul-betul kita bantu perbaiki dengan semua kandungan terbaik, nutrisi terbaik, asam amino terbaik, terus bakteri-bakteri dekomposer terbaik yang ada di dalam kandungan betani untuk membantu progres dalam hal revitalisasi tanah. Ketika tanah ini sudah kita gemburkan, sehatkan, kita kembalikan lagi, niscaya percaya Bapak Ibu, kita tinggal memetik hasil panennya. Apalagi kan kita bisa melihat panennya itu kita berapa minggu sekali kita bisa panen, kan seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat hasil kos ke depan, bukan dalam dilihat hitungan 6 bulan pertama. Nah ini Bapak Ibu, yang kita lihat pengaplikasian pupuk betani ini bukan dilihat dari 6 bulan pertama atau 1 tahun pertama, tetapi dari next berikutnya, dari tahun-tahun berikutnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat hasilnya karena pengaplikasiannya pupuk betani sudah 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan hasilnya pertumbuhannya sudah sangat amazing, Bapak Ibu. Maka bisa dilihat ya dari testimoni-testimoni yang sudah mempergunakan pupuk betani terhadap lahan sawit, tanaman-tanaman sawit, itu Bapak Ibu bisa melihat janjangnya itu bertambah, lalu si berat buahnya itu bertambah besar, besar-besar Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan di lahan yang biasa-biasa aja, itu bisa sampai bobotnya itu 50 kilo lebih. Itu, bukan seperti, lahan sawit yang dapat treatment khusus ya, tapi itu lahan sawit milik milik masyarakat biasa, milik mitra. Yang iyalah cobalah daripada nganggur, daripada kita cobalah supaya, tanaman itu sehat kembali, tanahnya juga kita sehat kembali gitu ya. Dicobalah itu pupuk betani kepada lahan-lahan sawit milik mitra-mitra sendiri, bukan dalam kongsian dalam jumlah yang besar gitu loh Bapak Ibu. Itu saja sudah memperoleh hasil yang, eee, cukup signifikan ya. Mereka rasa itu cukup signifikan, apalagi kalau diberikan treatment kepada Bapak Ibu sekalian yang memang diperuntukkan untuk, menanam sawit itu ada treatment sendiri ya, artinya dalam pengawasan betul-betul 10 hari sekali dikerjakan, 10 hari sekali, 20 hari sekali dikerjakan, itu akan, melihat pertumbuhan daripada sawit itu
pertumbuhannya semakin lama semakin baik ya, semakin berpotensi memiliki hasil yang semakin besar, semakin bobotnya semakin berat, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat dari perhitungannya jelas akan jauh lebih murah dibandingkan dengan pupuk-pupuk konvensional ya, apalagi yang non subsidi ya. Pengguna pupuk betani jelas lebih murah, tetapi nah kami perlu garis bawahi, tetapi tidak bisa kita bandingkan perhitungannya di 6 bulan pertama atau dalam 1 tahun pertama gitu Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa melihatnya di next berikutnya tahun-tahun setelahnya ya, minimal 6 bulan pertama itu kita nggak bisa melihat dari cost dalam waktu yang singkat. Nah ini ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Tetapi harus kita lihat long term, jangka panjang. Nah jangka panjangnya jelas pupuk betani akan jauh lebih, cost-nya akan jauh lebih murah, akan terdapat pemangkasan kos yang jauh lebih signifikan ketika Bapak Ibu mempergunakan pupuk betani ya, seperti itu. Sebagai contohnya nih Bapak Ibu sekalian, anggaplah kita berbicara ya untuk tanaman sawit yang usianya anggaplah 2 tahun. Kita pakailah 10 tetes banding 1 liter ya. Ini kita bicara kita ambillah lahan sawit ya usia 2-3 tahun lah, 2 atau 3 tahun. Pakailah diawali dengan 10 tetes banding 1 liter. Caranya sama, tadi saya sebutkan, dikocor ke tanah dan banjurkan ke batang. 10 tetes banding 1 liter. Jadi kalau 1 botol itu isinya kurang lebih 600 tetes. Berarti 1 botol itu cukup untuk mencukupi untuk 60 batang. 60 batang pohon sawit. Kalau kita bicara dalam 1 pohon itu kita pakai 1 liter air untuk kocor di tanah dan juga banjurkan ke batang. 1 pohon 1 liter air. Dengan perbandingan cara aplikasinya 10 tetes banding 1 liter. Berarti 1 botol dapat kita pergunakan untuk 60 batang sawit. Itu usia 2-3 tahun ya. Kita mempergunakan ini. Ini sebagai kisaran. 1 hektar itu kisarannya antara ada yang 120 pohon sampai 143 pohon nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa menghitung satu botol untuk 60. Anggaplah kalau misalnya 1 hektar itu anggap saja 120. Kita anggap ya dengan misalnya dengan kemiringan tanah ya, ada yang landai, ada yang miring, ada yang di gunung, ada yang di lereng, kan macam-macam tuh. Kan ada yang datar begitu ya. Terus tergantung juga kan dengan jarak tanam ya, biasanya kan 9 meter kali 9 meter. Nah, itu kan mempengaruhi juga jumlah daripada pohon sawit dalam 1 hektar itu luasannya berapa jumlahnya. Anggaplah kita bicara 120 pohon deh 1 hektarnya ya, Bapak Ibu sekalian. Berarti 120 dalam 1 hektar itu kita mempergunakan 2 botol, Bapak Ibu. 2 botol betani. Seperti itu ya. Nah, itu yang kami bantu memberikan ilustrasi. Jadi Bapak Ibu yang kita bicarakan untuk pupuk betani terhadap lahan sawit, kita tidak bisa hanya melihat dari jangka pendek saja, tetapi harus melihat ke jangka panjang. Sama seperti hasilnya. Hasil sawit itu nggak bisa kita lihat cuma 1 tahun, 2 tahun. Nggak bisa kita lihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, harus jangka panjang. Seperti itu. Itulah yang akan kita rasakan ketika kita terus mengaplikasikan daripada pupuk betani ini kepada lahan sawit Bapak Ibu sekalian. Dan hasilnya perbedaan daripada cost ini justru akan terlihat sangat murah ketika kita mempergunakan pupuk betani dengan diaplikasikan 2 cara tadi ya, mempergunakan pupuk kandang yang sudah terfermentasi dan juga pupuk betani. Nah, demikian informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu terkasih. Sekali lagi, kiranya Bapak Ibu ketika mendapatkan informasi tentang pengaplikasian daripada pupuk betani terhadap lahan sawit milik Bapak Ibu sekalian, kami selalu minta tolong bahwa aplikasikanlah pupuk betani ini terhadap lahan sawit milik Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan Bapak Ibu baru pertama kali mendengar informasi tentang pupuk betani, saat ini baru mendengarkan informasi ini, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lakukan terhadap minimal 5 saja, 5 pohon sawitnya Bapak Ibu, 5-10 pohon. Yang menurut Bapak Ibu tanaman tersebut tidak sehat, tanaman tersebut tidak pernah berbuah, atau hasilnya pun kecil-kecil, ya pokoknya yang rusak-rusak deh. Ambillah salah satu contoh tanaman-tanaman sawit Bapak Ibu sekalian, antara 5-10
batang sawit ya, lalu ikatkan mungkin tali merah di sananya untuk memberikan informasi menandakan bahwa ini adalah, pohon yang mempergunakan pupuk betani. Berikanlah tali yang warna merah supaya mencolok ini tanaman-tanaman, pohon-pohon yang diberikan pupuk betani. Lakukanlah aplikasi seperti yang kami bantu sampaikan dan Bapak Ibu akan melihat dengan sendiri bagaimana progres pertumbuhan daripada tanaman sawit milik Bapak Ibu terhadap tanaman-tanaman yang lainnya yang sebelumnya mempergunakan apapun. Entah itu mempergunakan pupuk-pupuk konvensional, ya pupuk NPK, Ponska, urea, TSP, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu silakan buat pembanding dengan pohon-pohon yang tadi Bapak sudah pilih untuk dipraktekkan mempergunakan pupuk betani secara tunggal. Nanti ketika Bapak Ibu akan melihat progresnya, hasilnya dengan mata kepala sendiri, Bapak Ibu akan melihat perbedaan yang signifikan, lalu Bapak Ibu bisa mengadopsi ya pengaplikasian ini kepada seluruh lahan-lahan sawit milik Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus membuktikan terlebih dahulu. Kalaupun ada testimoni dari orang lain, itu adalah sebagai bentuk referensi. Orang lain pernah mengalami yang sama, orang lain di wilayah yang masing-masing pernah mengalami progres peningkatan melalui pupuk betani ini, terdapat progres peningkatan yang sangat luar biasa untuk hasil panennya ya, terutama janjangnya semakin, ada yang bertambah, lalu terutama berat bobotnya itu semakin besar-besar, terus berat-berat, terus glowing-glowing itu ya, si buah-buahnya itu glowing-glowing. Nah, Bapak Ibu bisa merasakan sendiri dengan pengaplikasian sendiri di lahan sawit sendiri. Demikian informasi yang kami sampaikan, Bapak Ibu terkasih, apabila ada pertanyaan lainnya, Bapak Ibu silakan bisa menghubungi kami kembali, dengan senang hati kami akan membantu menjawab setiap pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga tanaman Bapak Ibu sekalian, tanaman sawit dimanapun lahan Bapak Ibu berada, dengan mempergunakan daripada pupuk betani mengalami progres peningkatan pertumbuhan ke arah yang lebih baik, lebih sehat, lebih kuat, tanahnya sehat, kita juga berdampak positif kepada pemerintah, kita memberikan tanah yang sehat, kita memberikan pertumbuhan yang sehat bagi kelapa sawit, dan tentunya hasil panen yang berlimpah daripada pengaplikasian pupuk betani. Demikian informasi yang kami sampaikan. Salam sehat selalu, salam hijau, salam makmur, salam SKMPU, sehat kuat makmur, panjang umur untuk kita semua. Terima kasih, semangat pagi.